Ya, Shalom Alaikum Bisem Adonai Yeshua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan ngebahas Yahweisme. Mari kita lihat video berikut ini. Gini ya, pemakaian kata Allah maksudnya di sini gini ya, pemakaian kata Allah di dalam Alkitab. Kan banyak orang Kristen pemakaian kata Allah di dalam Alkitab. Kan banyak orang Kristen dikatakan, siapa Tuhan Bapakmu Allah? Siapa Tuhan Bapakmu Allah? Allah itu adalah namanya Tuhan orang Islam. Nah, kita di sini mau meluruskan bahwa Tuhan kita bukan Allah. Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, dan kita harus mengenal siapa Bapak kita. Bapak kita adalah Yahweh, bisa jadi dipanggil Yehowa atau Yahweh. Begitu Bang Elang. Karena banyak orang-orang Kristen tidak mengenal bahwa Bapak kita Yehowa atau Yahweh. Begitu Bang Elang. Karena banyak orang-orang Kristen tidak mengenal bahwa Bapak kita itu siapa namanya. Dan bahkan ada yang bilang Tuhan kita tidak punya nama. Tidak punya nama tapi memanggil Allah. Allah itu adalah nama juga. Nama Tuhannya orang Islam. Dan di sini kita mau mengembalikan Allah itu kepada orang Islam. Dipakai sebagaimana layaknya nama Tuhan. Karena Allah itu dipakai di dalam LAI itu macam-macam. Ada yang nama, ada yang gelar, ada yang hakikat, yang adalah roh. Ya. Jadi empat hal yang dilakukan oleh terjemahan LAI itu menyalahgunakan kata Allah ini, nama Tuhan Islam ini menjadi 4 nama, gelar, hakikat, dan roh. Ya. Jadi itulah suatu penistaan bagi agama orang, di mana nama Allah yang harusnya dipakai sebagai nama tapi disalahgunakan di dalam terjemahan. Bahkan di Bali ya, memakai nama Tuhannya Hindu Bali, Sang Hyang Widi. Di sini penistaan terhadap nama-nama Tuhan agama orang jelas nyata. Kita harus tahu, kan orang Kristen akhirnya tidak mengenal nama Tuhannya. Yang dia kenal apa? Allah atau Sang Hyang Widi akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perdebatan panas di kalangan Kristen mendesak pengembalian nama Tuhan agama lain dari Bible. Sebuah perdebatan sengit kini tengah melanda komunitas Kristen, memicu diskusi mendalam tentang integritas dan penghormatan antar agama. Polemik ini bermula dari desakan beberapa pihak Kristen yang menyerukan agar Bible mengembalikan nama-nama Tuhan dari agama lain yang diklaim telah dicomot atau dicatut ke dalam kitab suci mereka. Menurut kelompok Kristen yang melontarkan desakan ini, tindakan memasukkan atau menggunakan nama Tuhan dari agama lain ke dalam Bible justru merupakan bentuk penistaan terhadap agama-agama tersebut. Mereka berargumen bahwa hal ini tidak hanya mengaburkan makna dan identitas ketuhanan masing-masing agama, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap keyakinan spiritual penganut agama lain. Ini bukan soal tafsir semata, ini soal penghormatan dasar. Begitu kira-kira seorang Kristen tersebut mengatakannya di dalam perdebatan tersebut. Perdebatan ini menyoroti kompleksitas hubungan antar agama dan bagaimana sejarah teks-teks keagamaan bisa memicu konflik identitas. Pihak yang mendesak perubahan ini percaya bahwa dengan mengembalikan nama-nama Tuhan yang dicomot, kekristenan dapat menunjukkan sikap hormat dan mengakui keunikan setiap jalan spiritual. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Tidak perlu dikasihani. Kebaskanlah debu dari kakimu. Jangan memberikan barang yang suci kepada anjing-anjing, dan jangan memberikan batu yang berharga kepada babi-babi. Enggak, maksudnya biar kita betul. Iya. Jangan ditoleransi orang seperti itu. Jangan ditoleransi orang seperti itu. Kenapa? Kamu akan rugi, kamu akan dikendalikan dan didogma oleh orang-orang seperti itu. Aku memberikanmu kebebasan karena aku tahu kita sama-sama manusia yang dewasa dan mengerti kebajikan.
Tapi jangan pernah mau dikendalikan siapapun. Jangan pernah mau Ya nanti di dikendalikan DM aja siapapun. Kak Vera ya. Masalahnya nanti di DM aja, nggak. Ini bukan untuk konsumsi publik. Karena saya gini ya, saya tidak mau seperti Billy yang menjelekkan saya, menuduh-nuduh saya di depan publik, bahkan merendahkan saya. Dia bilang saya wanita murahan, wanita asusila, bahkan dibilang saya pelucar, gitu ya. Nah itu Itu kalian di sudah depan dengar umum. sendiri. Itu yang di depan umum ya. Depan umum itu di publik dilakukan Dia seperti itu. lakukan. Itu tidak layak ya. Sebenci-bencinya seorang laki-laki terhadap pacarnya, tidak boleh sampai merendahkan seperti itu, karena dia juga punya seorang ibu di rumah. Bagaimana kalau ibunya direndahkan oleh orang lain? Gitu. Lah saya turun aja lah. Nggak diskusi nih, gimana ini bang? Malah Kira-kira seperti apa gitu? Nohan nanti lain kali Makanya- aja Nohan ya, baru naik lagi. Ya silahkan. Kita memang fokusnya mau bahas Oke, ajaran oke. Yeshua tadi, tapi terdistraksi Shalom. sepertinya ya. Di DM aja Kak Vera ya. Masalah pribadi kita bawa di belakang kamera saja. Oke. Selamat sore Bang Elang. Ya, selamat sore. Apa kabar Bang Elang? Shalom, shalom. Baik, salam. Ini gimana nih kok bahas ini kan? Emang udah putusnya dari ini? Udah. Tolong Suaranya fokus kepada judul atau stiker yang ditempel di atas ya. putus. Kristen kok Tuhan Bapa Allah, jangan bahas yang lain selain daripada itu. Kalau Anda membahas sesuatu yang lain saya turunkan. Oh, oke. Jadi Yesus ini Bapa maksudnya. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sang Bapa. Dia selalu mengaku, dia nggak pernah mengaku secara langsung kalau Ya, dirinya jadi Hamasyah. gini, maksudnya di sini gini ya, pemakaian kata Allah di dalam Alkitab. Kan banyak orang Kristen dikatakan, siapa Tuhan Bapamu Allah? Siapa Tuhan Bapamu Allah? Allah itu adalah namanya Tuhan orang Islam. Nah, kita di sini mau meluruskan bahwa Tuhan kita bukan Allah. Allah itu adalah Tuhannya orang Islam dan kita harus mengenal siapa Bapak kita. Itulah dia yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya umat Islam. Dan kita lihat video yang lain berikut ini. Sudah punya kalung kantung rezeki yang tak pudar saat dipakai berkeringat, tahan saat mandi pakai sabun, direbus air ala gitu loh. Kan harusnya kan kita harus sejalur. Kalau mau agama Kristen ya udah percaya Yeshua adalah Yod-Heh-Waw itu sendiri. Kalau mau ke agama Islam ya percaya sama Allah sekaligus nabinya. Jangan cuma Allahnya aja doang disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan, tapi suruh syahadat yang kedua nggak mau. Padahal satu syahadat itu satu kalimat di awal itu sudah ada banyak di kitab suci. Kan aneh jadinya sinkritisme dong kalau gitu. Ada dua objek yang kita sembah di dalam satu agama. Nah itu sebenarnya tuh yang terjadi itu seperti itu, dan ini sudah lama terjadi. Dan gimana kita menanggulanginya ya? Saya sebagai orang Kristen saya juga mau orang Kristen tahu siapa nama Tuhannya, bukannya malah ketika orang Islam protes ke orang Kristennya kekeh nggak mau ngembaliin kata Allah ini, kan repot jadinya. Nah sebagai Islam yang sejati seperti Nandar Uniriva juga selalu bilang kalau Allah itu milik kami, ya memang milik mereka. Udah jelas di KBBI sudah ada Allah, nama Tuhan, umat Muslim, jelas kan? Mau apa coba gitu? Kenapa kok ada di LAI? Kan aneh. Betul. Iya. Jadi kesimpulannya selama ini kita menyembah Allahnya orang Islam, tidak sadar atau sadar.
kita Makanya sedang kalau menyembah Tuhannya orang Islam kan, kira-kira seperti itu. Karena Allah betul, itu kan nama Allahnya orang saudara kita Muslim. iya makanya kalau kita mau apa namanya gini ya Pak ya, misalkan nih agama Buddha Tuhannya siapa sih namanya Siddhartha Gautama misalkan. Kita mau ke tempat asalnya si Buddha itu Gautama, namanya sama nggak ganti. Cuman Kristen Indonesia aja yang nama Tuhan bisa jadi ganti kayak gitu ya. Dan itu dianggap itu sama Allah. Terus kayak tadi habis dari roomnya Pak Tom sama Krisli juga apa namanya orang-orang Kristen, Allah sama Allah beda. Bedanya di mana? Mana ada buku yang mengungkapkan kalau Allah Kristen sama Allah Islam itu berbeda. Dan sejak kapan Kristen punya Allah? Baru sadar saya Mbak Ayu. Artinya selama ini kita menyembah Allahnya orang Islam. Iya, Itulah dia penjelasan dari si Ayu yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam adalah Allah, sedangkan Kristen bukan Allah atau Allah. Itu adalah salah. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam bukan bukan Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke. Mari kita lihat ayat Alkitab berikut ini. Nih, gua ada Alkitab bahasa Arab dan terjemahannya bahasa Inggris. Kita baca Alkitab bahasa Arabnya ya di Kejadian 1 ayat 1. في البدء خلق الله السماوات والأرض. Fi abad khala al-samadi walarida. Itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. Jelas. Nah, bahasa Ibraninya bagaimana? Bahasa Ibraninya ada di, kita lihat berikut ini. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et hares. Itu bahasa Ibraninya. Bagaimana dengan bahasa Indonesianya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pasti umat Islam bilang, umat Kristen ya, yang Yahweisme. Yahweisme pasti bilang begini, para Yahweisme. Allah itu nama, bukan gelar. Nama Tuhannya orang Islam. Jadi nggak boleh menggunakan kata Allah, pasti begitu, para Yahweisme. Oke, gue jawab ya. Allah itu bukan nama. Nama itu, utama Tuhan umat Islam itu bukan Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Kalau emang Allah itu nama, harusnya nggak boleh berubah dong ketika digabung dengan kata yang lain. Contoh, Bismillah. Harusnya kalau Allah itu nama bukan Bismillah, harusnya Bismillah Allah. Contoh, Astagfirullah. Kalau Allah itu nama, harusnya bukan Astagfirullah, harusnya Astagfirullah. Contoh, Alhamdulillah. Kalau Allah itu nama, harusnya bukan Alhamdulillah, harusnya Alhamdulillah Allah. Jadi Allah bukan nama. Bukan. Kenapa? Karena ketika digabung dengan kata yang lain, berubah. Astagfirullah, Alhamdulillah, Bismillah. Harusnya kalau Allah itu nama, bukan itu. Harusnya Alhamdulillah Allah, Bismillah Allah, Astagfirullah Allah, jika Allah itu nama. Oke? Oke. Terus kenapa orang Kristen di Indonesia doang ya menggunakan kata Allah diterjemahkan dari Elohim? Karena banyak serapan bahasa Arab yang diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kita lihat terjemahan bahasa Arab, serapan bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia berikut ini. Inilah dia daftar serapan bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia.
Ada abad, abjad, akad, abadi, abdi, adat. Ada bakil, balik, batil, barakah, bab, bagda. Daftar, dewan, dunia, derajat, duriyat. Paham, fardu, farsi, fadilah, faedah. Gaib, gibah, hikmah, hayat, halal, hulul, haram. Ilmu, insan, ikhlas, infak, ijabah. Jawab, jenis, jasad, jamak, jidar, jilid, jin. Kaum, kafir, khianat, halik, hikmat. Lafaz, lisan, lazim, laknat, lemari. Munafik, munajat, musabah, mujarab, mu'alaf. Niat, nasib, nisbah, nafas. Pahala, kiblat, kalbu, kurban. Rukun, ruku, ruju, rukyat. Syariat, syahlat, salat, syafaat, sahli. Takdir, saat, tabiat, tabayun, takwa. Tertib. Ulama, umur, uzul, umum, umat, ustadz. Wajib, uku, waksiat. Yakin, yakni, yatim. Ziarah, zina, zakat, zaman, zakar. Itu dia daftar serapan bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Kalau emang orang Yahwisme itu konsisten, harusnya nggak boleh dong ada terjemahan bahasa Arab serapan ke bahasa Indonesia di Alkitabnya. Yahwisme itu ILT, tapi ternyata banyak serapan bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia di Alkitabnya ILT. Berarti nggak konsisten dong si Yahwisme ini, oke? Oke, jadi sesatnya Yahwisme di mana? Sesatnya menolak Yesus sebagai Allah. Itu saja sesatnya. Oke, itu saja jawaban dari gue untuk hari ini. Jadi, yang benar bagaimana? Yang benar Yesus adalah Allah. Dan Allah bukan nama. Jelas? Jelas. Itu saja jawaban dari saya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.